Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafli Ahmad Zainur dengan NIM E1E1222135 dari kelas B. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan tutorial Python yang merupakan tugas dari pemrograman berbasis objek ya dari Pak Adha. Ya langsung saja, hal pertama yang saya lakukan adalah kita mempersiapkan dulu apa yang kita mau bahas. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan yaitu gambar yang saya ambil dari Wetrischool yang saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk teks editornya ada macam-macam ya. Bisa saya bilang teks, VS Code dan lain-lain. Tapi pada kesempatan kali ini ini saya akan memakai yaitu VS Code. Ya, langsung saja. Pertama-tama kita buat dulu file. Jadi kita buat .main itu Python. Ya. Variabel Python. Variabel. Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Membuat variabel, Python tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Variabel dibuat saat Anda pertama kali memberikan nilai padanya. Jadi di Python itu tidak ada perintah ya untuk mendeklarasikan variabel. Tetapi variabel itu dibuat saat Anda pertama kali memberikan nilai padanya. Jadi begini. Misalnya kita buat A itu sama dengan 10. Kemudian B itu roughly. Jika kita print A, ya kita print B, ya, maka akan menampilkan nilai dari A dan B. Oke. Oke. Selanjutnya ketika kita mau ingin menghilangkan ini Asus laptop D350 TFK supaya lebih bersih ya, kita itu perlu menambahkan kita import OS. Ya, kemudian OS itu system kan dan kelas CLS. Oke. Dan di sini kita run akan hilang ya supaya tampilannya itu terlihat bersih. Oke, sini. Dan kemudian variabel tidak perlu dideklarasikan dengan tipe tertentu dan bahkan dapat diubah tipenya setelah diterapkan. Nah, jadi begini. Eh, print x a b print x tipe integer. Jadi kita tidak perlu memasukkan misalnya integernya itu 10 dan ini tipenya str ya. Misalnya str, kita masukkan str, maka tetap saja sama hasilnya. 10. Jadi kalau kita mau memasukkan itu pakai integer dengan str, oke, itu sama saja ya. Dan kemudian pengecoran atau casting. Nah, jadi kalau kita ingin menentukan tipe data dari suatu variabel, kita bisa melakukan casting atau pengecoran ya. Jadi misalnya begini, A, ya, kita kasih sama dulu nilainya, yaitu 10. 10. Ini juga 10. Oke, selanjutnya kita bikin variabel baru yaitu C. C-nya sama dengan 10 juga. Oke. Kemudian printnya C. Oke. Nah, jika kita jalankan, maka akan menghasilkan nilai ya dari A, B, dan C. Kemudian kita lakukan pengocoran, misalnya kita A ini kita ubah tipenya jadi integer, integer. Kemudian ini jadi str. Hmm, dan ini jadi float. Oke. Maka akan tampil berbeda. Oke, gini. A itu bernilai integer dan B itu bernilai str meskipun nilainya 10 tetapi apa tipe
dari nilai B itu sudah menjadi string. Dan untuk C, ini kan kita sudah kasihkan float. Jadi nilainya itu ini, ada nolnya. Oke. Dan untuk mengetahui tipe dari variabel yang telah kita isi, itu kita menggunakan type ya, fungsi type. Jadi misalnya begini, print a tipe X, misalnya tipe A. Nah, tipe A. Kemudian tipe B. Tipe B. Oke. Dan juga tipe C. Tipe. Oke. Dan kita jalankan. Nah, maka ini. Kelas A itu bernilai integer. Dan B itu str. Kemudian C float. Nah, misalnya kalau bagaimana kita mau hapus ini. Misalnya kita tampilkan saja 10. Misalnya gini. Float. Titik nol misalnya str-nya itu 10. Oke, kita coba jalankan. Nah, itu integernya float ya. Jadi sama saja. Ya. Selanjutnya adalah kutipan tunggal atau ganda. Variabel string dapat dideklarasikan dengan menggunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Jadi di dalam Python itu mau kita pakai tanda kutip satu ataupun tanda kutip dua itu sama saja ya. Jadi misalnya begini. Itu nah, A. Nah, kalau kita mau eh Rafli. Yang di sini kita mau Ahmad. Sama saja, tidak ada masalah gitu. Oke. Hal-hal sensitif. Nah, nama variabel peka jika huruf besar atau huruf kecil. Jadi kita misalkan begini. Nah, jika A, nanti huruf A. Nah, ini variabel A. Di dalam Python, huruf besar dan huruf kecil itu berpengaruh ya. Jadi kalau misalkan kita roughly, A kecil itu roughly dan A besar itu Ahmad, dia akan membuat variabel baru misalnya. Jadi kalau kita tampilkan A itu akan memprint dari nilai dari huruf besar gitu. Oke. Dan kemudian nah, Python nama variabel. Nama variabel. Variabel dapat memiliki nama pendek seperti X dan Y. Jadi di dalam variabel itu kita bisa inisialisasikan yaitu dengan huruf ya dan atau nama yang lebih deskriptif seperti usia, nama mobil, total volume. Oke, misalnya begini. Begini bisa. Kemudian kalau kita kalimat misalnya nama saya. Nah, nama saya ini error. Karena kenapa? Dalam variabel itu tidak boleh ada tanda spasi begini ya. Jadi kalau kita mau kita tambahkan garis bawah dan tidak error ya. Nah, nama variabel harus diawali dengan huruf atau karakter garis bawah. Oke. Nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Nah, tidak boleh diawali dengan angka. Maksudnya gini. Tidak boleh kita awali dengan ini. Nah, error kan? Oke. eh, Nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik atau garis bawah. Itu A sampai Z bisa 0 sampai 9 bisa ya. Nama variabel peka huruf kecil. Jadi misalnya kalau kita mau tampilkan nama, nama itu tidak masalah. Misalnya mau huruf besar, mau huruf kecil itu tidak masalah ya. Ini. Kalau misalkan kita jalan eh, nama. Di sini. Kalau kita tidak masukkan nama, oke, tidak ada masalah ya. Afli Ahmad. Kemudian tidak boleh berupa kata kunci dari Python. Kata kuncinya misalnya str kita itu tidak boleh ini. Ya, str
Kita ganti di sini str. Itu tidak bisa ya. Nah, jadi var-nya begini, ini bisa. My baru kita kasih garis bawah itu bisa. Nah, yang tidak bisa itu adalah ketika kita misalnya begini, kita awali dengan angka, ya. Misalnya 2. Nah, ini tidak bisa kan, kawan? Jadi ketika kita jalankan ini akan error ya, error. Nah, kemudian selanjutnya adalah kasus unta. Setiap kata kecuali kata pertama diawali dengan huruf kapital. Nah, juga begini. Ini sama saja misalnya eh, nama saya. Misalnya eh, nama saya, nama saya, nama saya. Oke, ini bisa ya. Maka akan mengatakan Rafid. Kemudian kasus Pascal. Setiap kata dimulai dengan huruf kapital. Ini juga bisa. Kasus ular. Ini bisa kita tambahkan garis bawah ya. Misalnya begini. Nama saya ini tidak bisa. Nama saya adalah. Nama saya adalah. Maka akan error ini. Oke. Nah, caranya adalah kita itu harus menambahkan garis bawah ya. Nah, gini. Situ ini. Oke, ini bisa. Oke. Selanjutnya adalah variabel Python. Tetapkan banyak nilai. Banyak nilai ke banyak variabel. Python memungkinkan Anda menetapkan nilai ke beberapa variabel dalam satu baris. Jadi misalnya ini ya. Misalnya A, B, A, B, B, C. Nah, misalkan itu Rafli, eh, Ahmad, Zainur. Nah, maksudnya kita print A, print B, nah print C. Oke, dan coba kita jalankan. Oke, hasilnya seperti begini ya. Jadi dalam variabel itu bisa kita simpan banyak nilai ya, dan kita deklarasikan seperti ini. Oke, dan satu nilai untuk banyak variabel. Anda dapat menetapkan nilai sama ke beberapa variabel dalam satu baris. Jadi misalnya seperti ini. A itu sama dengan C. Nah, itu sama dengan C. Jadi kalau kita mau ini pilihkan rafle semua. Jadi ya sama dengan ini. Dan kemudian buat kemasan koleksi, jika Anda memiliki kumpulan nilai dalam daftar, eh, tuple dan lain-lain, Python memungkinkan Anda mengekstrak nilai ke dalam variabel ini disebut membongkar. Jadi membongkar itu seperti begini. Misalnya nama, misalnya nama itu sama dengan Rafli. Mat Lenor. Nama lengkap.
Hmm, no, 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 no. A, koma, B, koma, C, koma, eh, dengan nama. Oke, kita jalankan. Gini ya, bisa membongkar. Jadi nama itu kita masukkan nilainya Rafli Ahmad Zainur dan kemudian kita bongkar ke dalam kita bikin variabel baru lagi jadi A B C. Itu nama ya. Jadi kalau kita print A B C akan tampil sama ya dengan yang tadi. Oke, lanjut lagi. Python, variabel keluaran. Variabel keluaran. Fungsi Python print sering digunakan untuk mengeluarkan variabel. Jadi misalnya X mau tipe apapun itu bisa kita pakai print ya. Jadi misalnya mau tipenya itu integer, mau tipenya float, string dan lain-lain itu print ya sering digunakan untuk mengeluarkan nilai dari variabel yang telah kita berikan nilai atau telah kita deklarasikan. Dalam print fungsinya adalah mengeluarkan beberapa file dipisahkan dengan koma. Gitu. Jadi misalnya begini, kalau misalnya kita sudah deklarasikan itu A misalnya sama dengan Rafli, misalnya gini, A sama dengan Rafli, Rafli, kemudian B sama dengan Ahmad dan C sama dengan Zainur. Nah, kita print ke dalam satu print saja ya. Misalnya itu bisa gini, B, C. Ini kita jalankan, maka hasilnya ini ya tetap sama. Jadi ketika kita sudah mendeklarasikan nilai dari A, B, C, kemudian kita mau printnya itu satu saja, tetapi dalam print tersebut kita membuat perintah bahwa kita itu harus mengeluarkan nilai dari A, B, C, nah, tetapi syaratnya gitu kita harus menambahkan koma, gitu. Oke. Nah, Anda juga dapat menggunakan operator untuk menghasilkan beberapa variabel. Nah, jadi misalnya begini, bisa ini bisa koma dan bisa tambah juga. Ini bisa. Nah, kan itu sama nilainya, guys. Oke, ini sama. Dan kalau kita misalnya gini, nah, coba kita jalankan. Sama ya. Nah, karakter Python. Nah, untuk angka, karakter berfungsi sebagai operator aritmatika. Nah, jadi dalam Python itu kalau kita mau menggabungkan ya, menggunakan tambah itu tipe string akan berfungsi sebagai menggabungkan nilai ya. Tetapi untuk tipe integer dan float itu kita misalkan dia sebagai penjumlahan. Itu misalnya begini. Jadi misalnya kita ubah tipenya. Oke. Misalnya A itu 1, B-nya 2, ini C-nya 3. Nah, jadi kalau kita print itu dia akan menjumlahkan jadi hasilnya 6. Ya, maksudnya kita beri tipe float mungkin bisa. Nah, 6,1 misalnya gitu, guys. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, dalam print fungsinya ketika Anda mencoba menggabungkan string dan angka depan operator, Python akan memberikan Anda kesalahan. Jadi dalam Python itu kalau kita mau menggabungkan misalnya antara string eh ini itu adalah str, ini adalah string, ini adalah float. Nah, jika kita mau gabungkan dengan tipe string, oke, masa hasilnya error. Akan error, guys. Oke, jadi tidak boleh ya menggabungkan antara integer float dengan string. Oke. Cara terbaik untuk menampilkan beberapa variabel dari fungsi adalah memisahkan dengan koma, bahkan mendukung dengan tipe yang berbeda. Nah, yaitu cara terbaiknya ya. Misalnya begini. Kita sudah tambahkan, kemudian kita koma begini, nah bisa ini.
Aduh. Nah, ini bisa ya. Jadi kalau kita mau apa menggabungkan semua itu bisa. Tetapi eh, untuk menggabungkan antara integer float dengan string itu kita harus menggunakan koma ya, tidak bisa tambah. Karena jika tambah itu menghasilkan error. Error nih ya, tidak bisa guys. Oke. Nah, selanjutnya adalah Python variable global. Oke. Variable global. Variabel yang dibuat di luar suatu fungsi seperti pada semua contoh di atas dikenal sebagai variabel global. Variabel global dapat digunakan oleh semua orang, baik di dalam fungsi maupun di luar fungsi. Jadi misalnya begini, X-nya kita definisikan gini. Nah, X-nya itu sama dengan roughly. Nah, kemudian def function, def nama, def function nama, kita print nama lengkap saya adalah ditambah ya, ditambah X, misalnya nama lengkap tambah X, my function nama lengkap. Oke, nama lengkap. Oke, nah kita jalankan. Nah, nama lengkap saya adalah Raf. Nah, ini adalah variable global, yaitu bisa kita pakai mau di dalam function ataupun mau di luar function. Ya, jika Anda membuat variabel dengan nama yang sama di dalam suatu fungsi, variabel ini akan bersifat lokal. Nah, dan hanya digunakan di dalam satu fungsi tersebut. Variabel global dengan nama yang sama akan tetap seperti semula, global dengan nilai aslinya. Jadi misalnya begini, X sama dengan fantastis. X sama dengan X sama dengan eh Ahmad misalnya. Nah, kemudian kita print my function, print hmm, X. Oke. Dia akan menampilkan Ahmad. Nama lengkap saya adalah my function fantastic def akan menampilkan begini ya. Nama lengkap saya adalah uh, ya, def my function. Oke, begini ya. Nah, sama. Kata kunci global. Biasanya saat Anda membuat variabel di dalam suatu fungsi, variabel awesome, misalnya apa ya? Fantastic, my fun. Oke. Variabel global. Kata-kata kunci. Biasanya saat Anda membuat variabel di dalam suatu fungsi, variabel tersebut bersifat lokal. Nah, ketika gunakan dalam function ini tuh bersifat lokal ya. Nah, dan hanya dapat digunakan dalam fungsi tersebut. Untuk membuat variabel global di dalam suatu fungsi, Anda dapat menggunakan kata kunci def my function. Nah, ini def global x
Kita ganti ini global X. Nah, X, X, X itu sama dengan roughly. Nah, my function print. Nah, nama lengkap saya adalah Rafli ya. Label global. Nah, jika gunakan global kata kunci jika Anda ingin mengubah variabel global di dalam suatu fungsi. Jadi misalnya begini, kita tambahkan di sini Ahmad ya. Ahmad. Hmm, X sama dengan Rafli. Rafli. Oke. My function is X. Oke, kita jalankan. Nah, begini. Ini kan variabel global. Nah, variabel global. Nah, jika kita masukkan di dalam function nama lengkap itu yang dideklarasikan itu global ya. Oke. Selanjutnya tipe data pada Python. Tipe data bawaan. Dalam pemrograman, tipe data merupakan konsep penting. Variabel dapat menyimpan data dengan tipe berbeda, dan tipe berbeda dapat melakukan hal yang berbeda pula. Python memiliki tipe data bawaan berikut secara default. Ini ada string, ada integer, float, complex, ada list, tuple, range, ada pemetaan itu dictionary, set ada frozen set, tipe boolean itu false true, jenis binary yaitu bytes, byte array, memory view dan tidak ada type. Mendapatkan type. Anda bisa mendapatkan tipe dari objek apapun menggunakan tipe. Jadi sama kayak tadi. Misalnya itu nya 10.1. Nya B itu 10. Nah, dan C itu 10. Oke, jika kita print nah kita mau tipenya A. Cukup sih. A, A, A. Aisyah. Udah tuh cinta. Ada Jamila. C. Oh. Nah, ini tipenya seperti gini. Sama saya ke tadi ya. Mengatur tipenya seperti begini. X itu tipenya string. Ini tipenya float. Ada kompleks IJ. Ini IJ. Dan satu J. Tipenya apa ini? Nah, kompleks ya. Dan misalnya range X sama dengan range 6. Range 6. Nah, range bisa X ini dictionary juga bisa, percent set juga bisa, jangan true. Ya, true. Kalau misalkan true, itu akan menampilkan boolean sih. Boolean ya. Hello bytes, misalnya B, roughly, itu tipenya apa ini? Bytes. Itu byte here juga bisa. Oke. Selanjutnya, memory non. Itu tipenya non type. Oke.
Ya, mengatur tipe data tertentu. Ya, jika Anda ingin menentukan tipe data, Anda bisa menggunakan fungsi konstruktor begini. Oke, ini sama saja ya. Jadi kalau kita misalkan misalnya kompleks, kompleks, ini IJ, misalkan C, C, kompleks 1J, 1J, misalnya type 1J. Bisa ya, mau apapun itu habis. Oh, punya kompleks. Tetap saja. Oke. Ngatur tipenya itu seperti ini. Jadi kalau kita mau tambahkan string, mau tidak, ya nggak apa-apa sih. Oke. Selanjutnya adalah nomor Python. Nomor Python. Ada tiga tipe utama dalam Python, yaitu integer, float, sama kompleks. Variabel bertipe numerik dibuat saat Anda memberikan nilai padanya. Jadi ini, misalkan ini kompleks untuk memverifikasi kayak tadi ya, ya tipenya ini integer, nah ij dengan ij, dan maka ketika kita jalankan ij 1j maka ketika dijalankan kompleks ya sama. Dan integer yaitu bilangan bulat adalah bilangan bulat positif maupun negatif. Oh, jadi integer itu bilangannya itu positif negatif ya, asal bukan bilangan desimal dan panjangnya itu tidak terbatas. Jadi misalnya begini, itu satu, misalnya 19999 dan tipenya itu float. Nah ini min ya minus 3333. Oke, dan tipenya sama integer ya, print type of x integer sama mau tipe. Nah, tetapi kalau kita misalkan 0,3333, ya tipenya akan beda ya, float. Jadi mau itu bilangan eh, bulat positif ataupun bulat negatif, asal bukan desimal dan mau seberapa panjang dia itu akan tetap bernilai integer. Oke. Selanjutnya adalah mengambang. Float atau bilangan floating point adalah bilangan bulat, bilangan positif ataupun negatif yang mengandung satu atau desimal. Misalnya begini, dia itu mau seberapa panjang pun, ya, dia tiga tiga dan kita kasih asal ada koma saja, maka ini tipenya adalah float semua. Oke. Dan float juga bisa berupa kata ilmiah dengan oh untuk menunjukkan pangkat 10. Oh, iya ya. Jadi kalau dalam float itu berfungsi sebagai pangkat ya. Misalnya gini, kita misalkan E10 C E E-nya itu E-nya 2. C itu 4. E misalkan print A, yang tipenya A. Hmm, no, 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 no. Oh, ini berfungsi sebagai pangkat. Kalau misalnya satu dipangkatkan 10 hasilnya ini, kemudian satu dipangkatkan 2 hasilnya ini, dan kemudian C ya dipangkat 3 itu hasilnya begini guys. Oke, mau minus juga boleh sih. Mau minus, coba jalankan. Ini minus juga boleh. Coba kalau kita tambahkan 5 bisa juga sih.
Ini hasilnya ya. Oke. Kompleks. Bilangan kompleks ditulis dengan huruf J. Dengan bilangan imajinernya begini. Yaitu 3 tambah 5J. 3 tambah 5J. Ditambah 7J. 7J. J. Ditambah J. Hmm, 2J. Oke, yuk kita jalankan. 3J. Oh, ini fungsi. Ini tipenya sama, guys. Kalau apakah sama ya? Oh, beda-beda. Dia huruf J ya. Ini udah bisa nih. Terus J dia. Kalau misalnya kita tipenya kita kasih 5, dia bisa nggak? Oh, J. Ini kita cek apakah tipenya itu J. Coba. Oke. Oh, kompleks. Masih kompleks ya. Ini kalau kita mau tambahkan dia koma ataupun kita beri dia minus, coba kita beri minus, kita ambil type-nya, nya yaitu B. Akan sama aja sih, kompleks juga. Oke. Oke. Selanjutnya adalah jenis konversi. Anda dapat mengonversi dari satu tipe ke tipe lainnya dengan metode integer, float, dan kompleks. Jadi misalnya ini kita sudah dapatkan X-nya sama dengan 1. X-nya X-nya itu ini itu 1 dan ini tuh 2,3 dan di bawahnya itu J ya, 3, J. Tetapi kita mau mengubah mengconvert. Jadi misalnya itu bilangan integer, kita mau convert ke float itu tinggal kita ini yaitu kompleks. A itu kita misalkan eh, float float A misalnya X itu float A dan XY misalnya itu kita integer integer ya B dari B kemudian Z itu kompleks ini sih kompleks kompleks C C. Oke, print A B. Nah, print A, print B, print C. Nah, hasilnya akan beda ya. Integer. Nah, B-nya. X itu float. Tipenya udah beda ya. Oke, jadi misalnya print tipe dari A. Misalnya kita print hmm, tipe dari A. Misalnya. Oh, tidak. Maksudnya selain X, Y, dan Z. Oke, jadi kita jalankan, maka akan berubah ya. Yang nilai A tadi jadi uh, float, nya B jadi kalau kita mau misalnya tipenya X, tipe X, juga print tipe tipe dari Y, print tipe tipe dari Z. Hmm, oh error. Oh, nice. Nah, begini. Jadi A-nya itu sudah berubah tipe jadi float, B-nya itu sudah berubah jadi tipe integer yang seharusnya float ya, dan kemudian C itu berubah jadi kompleks ya. Oh, angka acak.
Python tidak memiliki random fungsi dalam membuat acak, namun Python memiliki model bawaan bernama random. Nah, jadi misalnya begini. Jadi kita import random, ya, print random, print random, random dot run range, run range itu misalnya 1, 1, 10. Nah, ketika kita jalankan, akan menampilkan nilai random dari angka 1 sampai 10. Misalnya kita akan berubah lagi, run lagi, berubah lagi. Nah, jika kita misalkan sampai 20 misalnya, akan menampilkan nilai dari run random. Oke. Selanjutnya, itu pengecoran Python atau casting. Ya, menentukan jenis variabel. Mungkin ada saatnya Anda ingin menentukan tipe pada suatu variabel. Hal ini dapat dilakukan dengan casting. Python adalah bahasa berorientasi objek dan karena itu ia menggunakan kelas untuk mendefinisikan tipe data, termasuk tipe data primitifnya. Oleh karena itu, transmisi dengan Python dilakukan menggunakan fungsi konstruktor, yaitu integer, membuat bilangan bulat dari literal float dengan menghapus semua bilangan desimal, dan float membuat angka float dari literal integer atau string. Ini misalnya gini ya, integer will be, ya, oh, ini variable akan bernilai 2. Jadi misalnya kalau gini ini, misalnya A itu misalnya 1, nah B itu yang seharusnya 2, tipenya itu roughly, dan misalnya C itu kita misalkan apa ya, 1.4, 1.4. Oke, print A, B, C. Kita print. Oke, itu hasilnya akan ini ya, roughly. Misalnya. Oke, di sini 3. Misalkan 3, itu akan sama 3. Nah, tetapi ketika kita misalkan itu integer semua, nah, maka hasilnya itu seperti begini ya, tidak ada komanya. Gitu. Oke. Coba mengapung wave float. Misalnya bisa juga kita tambahkan di sini float, atau di sini float. Oke, maka jika kita jalan dia akan menambahkan koma ya. Oke. Selanjutnya yaitu string Python. String. String. String adalah Python yang diapit oleh tanda kutip tunggal atau kutip ganda. Ya, Anda dapat menampilkan string itu mau sembarang ya. Mau tanda kutip 1, tanda kutip 2 itu tidak masalah. Ini teman apa aja tidak masalah. Ya, oke-oke saja sih. Nah, selanjutnya adalah menetapkan string ke variabel. Menetapkan string ke dalam suatu variabel dilakukan dengan nama variabel diikuti dengan tanda sama dengan atau string ya. Misalkan gini. A itu how print kamu print dia A, apa ya, bisa ya. Nah, string multibaris. Jadi Anda dapat menetapkan string multiline ke variabel dengan menggunakan tanda 3 kutip. Yaitu Anda dapat menggunakan 3 tanda kutip begini. Jadi misalnya
Tuliskan sini 2, 3. Oke. Nah, di sini kita tuliskan Rafli Ahmad jurusan IT. Nah, dia akan eh memberi hasil. Jadi kalau kita misalkan gini, dia akan berubah juga. Jadi misalnya gini ya, tanda kutip 3 itu, misalnya kita tambah lagi di sini, uh, di akan sama ya. Dia itu berpindah-pindah. Ini dan di sini dia akan berpindah juga di sini. Oke. Nah, ada juga tiga kutipan tunggal. Ah, ya, tiga kutipan tunggal. Bisa juga dengan tunggal ya. Jadi tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah ini. Hasilnya tetap sama saja. Jadi kalau kita dalam Python mau tanda kutip tunggal ataupun ganda itu tidak ada masalah. Oke, selanjutnya string dalam array. Seperti banyak bahasa pemrograman populer lainnya, string dalam Python adalah array byte yang mewakili karakter Unicode. Namun, Python tidak memiliki tipe data karakter tunggal, hanyalah sebuah string dengan panjang satu. Tanda kurung siku dapat digunakan untuk mengakses elemen string, yaitu dapat kan karakter di posisi satu. Ingat, karakter pertama memiliki posisi nol. Jadi misalnya begini, A itu misalnya Rafli, Ahmad, Ahmad, Zainur. Oke, kita print, print A itu adalah satu. Ini. Nah, yang muncul itu A. Kenapa yang muncul A bukan R? Karena di dalam Python, bukan dalam Python saja sih, mau di C++, mau di JavaScript, itu indeksnya semua dimulai dari nol. Jadi kalau kita mau kita tuliskan nol, yang hasil itu adalah R. Nah, gitu teman-teman. Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita dapatkan 6. Kan yang 6. Nah, A, gitu. Nah, kalau kita mau ini, nah, satu. Oke. Ini enggak ada ya. Nol. Ah, ini akan error, guys. Oke. Oke. Perulangan melalui string. Karena string adalah array, kita dapat melakukan perulangan karakter dalam string dengan perulangan for. Jadi misalnya for x, for i in banana. Banana sama dengan in banana. Tipenya ini harus string. Banana. Print x. Print i. Print i. Sedangkan, oh error ya. Berarti x, perulangan x. Harus pakai x misalnya. In banana. Oh ya, lupa. Banana. Eh, mana sih? Gak apa-apa sih. Oh, oke. Oke, banana. Oke. Panjang tali. Kita juga bisa menggunakan range. Jadi kalau kita mau tahu panjang dari huruf ini, kita misalnya print A itu dengan roughly, roughly Ahmad Zainur
Eh, len ah, len A. Oh, nah, 18. Jadi panjang itu 18, jadi 0, 1, 2, 3, 4, di spasi juga itu ya. Nice. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke. Nah, periksa tali. Jadi kalau kita mau memeriksa, jika misalnya roughly itu ada dalam ini, jadi kita pakai print free, print roughly in A. Oh, ini kita kasih string. Nah, nah, itu akan bilang true. Jika kita memakan y-nya, kita coba jalankan false karena roughly tidak ada dalam A. Oke. Selanjutnya, nah, gunakan if. Nah, begini. Jika if free, if in A print A A ada. eh Rafli ada di dalam Rafli Ahmad Zain. Oke, kalau misalnya kita tambahkan ini. Tidak ada ya. Jadi kalau misalnya Rafli, jika Rafli ada dalam A, maka tampilkan Rafli dalam A. Ah, kemudian jika kita dalam A, tapi jika ini akan kosong ya. Kemudian kalau kita ini else, hmm, Rafli tidak ada di dalam A. Oke. Nah, Rafli ada di dalam A. Nah, kalau misalkan ini akan menampilkan Rafli tidak ada di dalam ini. Oke. Hmm, oke ya, sama ya. Nah, if not in text. Misalnya, hmm, nah, jadi kebalikannya guys. Ada dalam ini, tetapi kalau kita misalkan ini, not in text. Nah, oke, kebalikan ya. Oke. Selanjutnya itu Python mengiris string. Iris. Anda dapat mengembalikan serangkaian karakter dengan menggunakan sintaks irisan. Tentukan indeks awal dan indeks akhir. Pisahkan dengan titik dua untuk mengembalikan bagian dari string. Contohnya begini. Dapatkan karakter dari posisi 2 dan kelima. Oke, ini dua. B, 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 print 4. Nah, Y. Ini indeksnya ya. Masukkan mulai dari antara 0, 1, 2, 3, 4 dari Y sampai dengan 5.
Itu tampilnya begini. Coba kita tampilkan 6. Ah, iya juga sih. 7 mungkin. Nah, iya A. Akan tampil A, nilai A. Misalkan nilai 90 akan tampil Y Ahmad Zainal. Oke, jadi ini range-nya ya. Jadi dalam Python itu coba kita tampilkan 0. Itu dari mulai A. Oh, iya, roughly. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, iris dari awal. Posisi B. Nah, gitu. Posisi 2 enggak akhir. 2 hingga akhir. Nah, 2 hingga akhir ya. Nah, 6 sampai akhir. Oke, Ahmad Zainur. Nah, kemudian untuk indeks negatif, gunakan indeks negatif. Jadi misalnya min 5, min 2. Min 5 dengan terus Ainur. Oh, ini mulai dari sini ya. Nah, min 2. Ain. Oh, jadi misalnya gini. 5. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ain. Oke. Kemudian sampai 0, 1, 2. Oke. Ini misalnya gini ya. Dari belakang dia. Selanjutnya, memodifikasi string. Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat gunakan pada string. Itu pertama itu huruf besar ya. Contohnya metode upper. Jadi kalau misalnya A, print A, dot per upper, upper, Raffi Ahmad Zainur. Oh ini memper memperbesar dari kalimat Raffi Ahmad Zainur. Nah, misalnya lower, lower. Jadi misalkan Raffi Ahmad Zainur. Nah, ini akan dia kasih huruf kecil. Oke, guys. Lower. Nah, huruf spasi putih. Strip. Kalau misalnya strip, strip. Oke. Dia akan mengkasih sorry, return hello world. Menghilangkan spasi. Oh, iya. Dot strip return hello world. Dari awal atau oh iya ya. Gini. Nah, kalau tanpa ini, nah dia akan ke sini guys. Ah, mengganti string. Metode replace mengganti sebuah string dengan string lainnya. Jadi kalau misalkan print A replace H, nah R itu diubah menjadi O. Nah, O. Ini kan huruf R semua itu diganti jadi O. Nah, replace itu begitu. Coba kita huruf kecil mungkin supaya gampang lebih mengerti. Guys, oke guys. Nah, ini ROO. Nah, oh ya. Oke. Ganti selanjutnya yaitu memisahkan tali yaitu split. Metode split mengembalikan daftar di mana teks di antara pemisah yang ditetapkan menjadi item daftar. Oke, metode membagi string subsidi ya. As
Hmm, hmm. No, 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 no. Oh, split. Rafli Ahmad Zainal. Oh, metode split. Dia gambarkan itu seperti begini, guys. Oh, I see. Coba kita hapus ini. Oh, harus ada tambah koma ya. Titik. Hmm, koma mungkin. Oh, bisa juga ya. Ah, intinya kita mau masukkan setelah hasilnya begini. Ya, kemudian Python penggabungan string. String. Untuk menggabungkan atau menggabungkan dua string, Anda dapat melakukan operator tambah. Itu misalnya stringnya adalah roughly, roughly, kemudian B-nya itu Ahmad, B-nya itu Ahmad, C itu sama dengan A ditambah B, range. Coba lihat aja ke Pelkom C. Rafli Ahmad ya. Oke. Nah, untuk menambahkan spasi di antara keduanya, kita itu menambahkan ini. Eh, oh, angkat spasi ya. Oke. Selanjutnya, Python format string. Nah, jadi kalau kita mau ini menggabungkan antara dua itu tidak bisa ya. Sini kita menggabungkan ini dengan 34. Nah, itu tidak bisa, guys. Mau gabungkan integer maupun float, float dengan string itu tidak bisa. Akan error dia. Tambahkan minus, kompleks ya. Nah, akan error dia. Jadi tidak bisa ya. Nah, kecuali begini bisa. Bisa. Hmm, oke, oke. Tapi kita bisa menggabungkan string dengan angka dengan menggunakan format. Oh, seperti begini. Text, format A. Gabungkan format, teks lagi. Hmm, lo, oh, tipenya string. Roughly. Nyalakan di sini roughly. Nah, roughly ya. Print B. Format A. Masukkan nilai string ya. Format A. Error. Maaf, sama saja ya. Kemudian metode format mengambil jumlah argumen yang tidak terbatas dan ditetapkan ke dalam placeholder masing-masing. Jadi bisa begini. I want to print item quantity A, B, C. A, B, C, A. C itu tipenya float. Float. Hmm.
My order CD I want features come. Uh, it's okay, it's okay. Print my order. Print C C titik format quantity ABC B C. Oh, ini nggak ada ya. D D. Nah, ini dia akan menggabungkan ini A B C print format ini. Oke, Anda dapat menggunakan indeks 0, 0, 1, 2, 3, 2, 0, 1, 2, 0. Oh, ini. Jadi misalnya gini. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Oke. Nah, selanjutnya itu Python karakter pelarian. Jadi karakter pelarian untuk menyiapkan karakter yang legal dalam sebuah string, gunakan karakter escape. Nah, karakter escape adalah garis miring terbaik begini yang diikuti dengan karakter yang ingin Anda sisipkan. Contoh karakter ilegal adalah tanda kutip ganda di dalam string yang diapit tanda kutip ganda. Terus begini. Teks yang ada ini akan error. Teks memperbaiki teks. Jadi misalnya gini. Variable x misalnya roughly itu dengan eh, Ahmad adalah anak rajin. Nah, ini akan error guys. Print roughly. Ini tuh akan error. Oke. Jadi kita itu harus menambahkan ini ya tanda kutip begini di dalam ini. Bukan hmm, hmm, di yang kerja. Oke. Vikings anak yang rajin. Kok error ya? Anak yang rajin. Adalah anak rajin. Jadi kita harus menambahkan ini guys. Oke. Hmm. Tapi tidak bisa ya kalau tanpa ini. Kalau misalnya di dalam sini juga nggak bisa. Nah ini nggak bisa. Ya, terus sini saja yang bisa guys. Nah kalau di sini nggak bisa juga sih. Oke.
Bentar ya, kita jalankan bisa. Oke. Nah, karakter pelarian. Karakter escape lain yang digunakan adalah single course. Atau misalnya ini. Nah, N juga bisa. N. Hmm. Nah, kita akan spasia. Ini bisa juga lewat ini. Ini apa nih? Saya adalah, kemudian new line, backslash juga bisa. Nah, ini bisa. Tab T, T kita coba T, dia akan ini. Ah, dia bisa jauh, guys. Oke, kemudian B. Sorry. Oke, saya B adalah oke. F for freedom, for freedom, for freedom. Nah, saya adalah nah, bisa. Nah. Min oh. Nah, sambung X. Oke, lanjut ya. Boolean Python. Python boolean. Mewakili dari nilai true atau false. Nilai boolean dalam pemrograman Anda seringkali perlu mengetahui apakah suatu ekspresi adalah true atau false. Anda dapat mengevaluasi ekspresi apapun dengan Python dan mendapatkan salah satu dari dua jawaban true atau false. Saat Anda membandingkan dua nilai, ekspresi dievaluasi dan Python mengembalikan jawaban boolean. Jadi misalnya begini. Print A dari B. Akan 10 itu lebih besar dari 9. Nah, kita coba jalankan, maka hasilnya true. Nah, jika kita balik, misalnya 3 itu lebih kecil, lebih besar, maka akan menghasilkan nilai false. Oke, nah kita sama dengan 9. Nah, kita misalkan 3 itu sama dengan 9. Nah, maka hasilnya adalah false, karena 3 itu tidak bernilai sama dengan 9. Oke, begitu ya. Nah, saat Anda menjelaskan kondisi dalam pernyataan if, Python akan mengembalikan true or false. Jadi contohnya begini. Cetak pesan berdasarkan nilai A true. Misalnya eh, A itu A itu sama dengan 30. Nah, B-nya itu kita nilai 100. Nah, jika A lebih besar dari B, jika A lebih besar dari B, print. Nah, A lebih besar dari N. Else print A greater than B. Oke. Nah, itu. Jika 30 lebih besar dari A lebih besar dari B. Oke. Dan jika A lebih kecil dari B, maka tampilkan B lebih besar dari A. Nah, di sini kenapa dia tampilkan B is greater than A? Kita lihat. Nilai B itu 100 dan nilai A itu 30.
otomatis 100 lebih besar dari A. Oke, evaluasi nilai dan variabel. Fungsi ini boolean memungkinkan Anda kita mengevaluasi nilai apapun yang menjadi true atau false. Nanti kita ini. Print hello world, print hello world, print boolean true. Oke, booleannya true ya. Jadi kalau misalkan kita printnya booleannya sama dengan 100 dengan true, evaluasi nilai apapun. Print. Oke. Contohnya, print boolean X. Nah, X A sama dengan string hello. Misalnya ada true. Oke, ini boolean evaluasi dari dua variabel lain X atau Y. Coba misalnya true juga sih. Ini jadi nilainya true. Print A, print B. Oke. Kebanyakan nilai benar. Hampir semua dievaluasi nilainya true jika memiliki semacam konten. String apapun adalah true kecuali string kosong. Oke, nomor apapun true kecuali true. Akan false. False. Nah, daftar tabel apapun kecuali daftar yang kosong akan error ya. Kosong kan false. True sih. Kan kosong nih. Oke. Nah, gini. Boolean. Berapa nilai yang salah? Nah, gini. Yang salah itu false, non. Nah, boolean. Nah, jadi kalau misalnya yang bernilai salah itu ketika boolean non nih. Non nih. Oh, no, false guys. False. Booleannya non. Print 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 bernilai false. Oke, ya benar. True, contohnya kosong. Oke, kosong. Jika kita ini lagi print bold dengan apa lagi kita yang gini itu false juga. False. Satu lagi nilai atau objek dalam hal lainnya dievaluasi menjadi false dan itu adalah jika Anda memiliki objek yang dibuat dari kelas range. Ini misalnya begini. Kelas nama saya. Kelas nama saya. Nama saya. Def len function len
self eh 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 Salah. Nol. Nol. My object class eh nama kamu, nama kamu, nama kamu itu nama saya. Print. Coba jalankan. Nah, itu akan bernilai false, guys. Hmm. Fungsi mengembalikan nol atau false. Jadi satu lagi, atau objek dalam hal ini dievaluasi menjadi false. Dan itu adalah jika Anda memiliki objek yang dibuat dari kelas range, fungsi mengembalikan nilai nol dari function. Oke. Itu hasilnya tetap false, guys. Oke. Lanjut, fungsi dapat mengembalikan boolean. Nah, Anda dapat membuat fungsi mengembalikan boolean, yaitu nilai fungsi return true. Coba kita return true. True. Kan bernilai itu tuh. Oke. Jadi kalau misalnya dia nilainya 0, itu false. Nah, itu false. False juga. Ini false juga nih. Nilai false. Oke. Bukan nilai true. Anda dapat mengeksekusi kode begini. Define my function is true. Misalnya kita ini eh def nama nama saya itu true. Jika jika print yes, bold, print yes. Jika tidak, else, print print. Nah, yes. Jika true, false. Nah, no. Oke, kembalikan. Function nama saya itu bernilai false. Jika ditampilkan nama saya, print yes. Jika tidak, itu ditampilkan kan nama. Itu akan error, guys. Oke, karena tidak menafikan definisi dari tidak memanggil dari function nama saya. Tidak pesan saya. Begini. Contoh, apakah Python juga memiliki banyak fungsi bawaan yang mengembalikan nilai boolean seperti isi intents. Fungsi dapat digunakan untuk menentukan bertipe data tertentu. Oh, misalnya saya itu sebenarnya roughly, oke, maka print isi isi range
roughly in. Eh, false. Saya. Kita masukkan variabel saya itu roughly. Ini tipenya apa ya, string. Nah, jika kita keluarkan saya, apakah itu nilainya integer? Jawaban false. Nah, coba kita ganti str. Nah, maka bernilai adalah true. Oke. Selanjutnya adalah operator Python. Operator Python digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Pada contoh di bawah kita menggunakan eh, tambah operator untuk menjumlahkan dua buah nilai. Ini print x tambah y. Print 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 7. Oke. Nah, ditambah 5. 6 ditambah 6. Hasilnya adalah 67 ya. Oke. Pembagian Python membagi operator dalam komputer. Ada operator aritmatika, penugasan, perbandingan logika, identitas, keanggotaan, dan bitwist. Nah, ini. Manusia. Ada bisa juga gini. Ada 345. Ada print. 1 dikali 3. Ada kita jalankan. Nah, 3. Ada 2 dibagi 1 sama dengan berapa? 0. Nya print lagi. Ada juga dikurang 34 kurang 96. Hasilnya gini. Hasilnya di situ print lagi. Kita masukkan perbandingan apa? Ya, dipangkatkan. 2 dipangkatkan dan 3. Berapa? 8. Dengan fungsi division. X ini print. 0. Operator penugasan. Nah, untuk operator penugasan, sini operator aritmatika. Oke. Hmm, Selanjutnya, penugasan. Nah, X sama dengan 5. In X ditambah 3. 4 ditambah 5. Operatornya begini. Ditambah sama dengan X ditambah sama ring X. X. Oke, 9 ya. Hmm, 9. Nah, untuk X ditambah sama dengan 3. Ini akan error, guys. Ini print X ditambah 3. Ada penugasannya begini ya. X ditambah sama dengan 3. Oke. Operator perbandingan. Ini equal. Ada ini sama dengan itu not equal, ini greater than. Nah, ini operator logika and dan for. Oke, return statement operator is not. Operator keanggotaan. Oke.
Operator between operator ini ada dan, the and, ini or, ini ox, not, priority zero. Nah, diprioritaskan itu dalam ini misalnya tuh dia prioritaskan satu dikali 2 ditambah 3. Nah, ini hasilnya adalah 6. Hasilnya adalah 5. Karena kenapa? Di dalam Python itu ataupun sejenisnya eh ini ditambah ini prioritasnya ini. Tapi jika kita ini 6 3 dengan ini di luar kita ini, maka hasilnya adalah 9. 15. Nah, 15. Nah, jika kita keluarkan, maka hasilnya adalah 9. Nah, gitu guys. Prioritasnya. Undetermined is not logical fallacy. Nah, jika kalau memiliki protein sama, nah, dari kiri ke kanan. Misalnya 1 dikurang 2 ditambah 3. Ditambah 3 dikurang 1. Nah, 1. Artinya dari kiri ke kanan. Nah, 1 dikurang 2 min 1. Tambah 3 2. 2 dikurang 1 1. Misalnya 12 ditambah 3. Oke. Dan jika lakukan ini. Dan if the greater than. Oke, lakukan ini print A. If A dan B. Oke, kita sudah jelaskan tadi ya. Nah, kalau tidak, kita kunci off. Print G tangan pendek jika print A. Dan atau N. Oke, ini. A sama dengan soalnya A. A itu sama dengan misalnya X sama dengan 450. Y. Atau print A. Nah, satu baris pernyataan if. Print A A. Jika A lebih besar dari B, X lebih besar dari Y. Print else print sama dengan jika X else print B.
Nah, Y. Satu itu X sama dengan satu Y. Jika satu itu lebih besar dari Y, else to print sama dengan. Oh ya, jika X sama dengan print Y. Nah, oh ini nih. Jika X lebih besar dari, jika satu lebih kecil dari print tidak sama dengan. Jika X sama dengan Y, print Y. Ah, print X. Jika lebih besar. Karena ini tidak besar ya. Coba kita ganti. Maka yang hasilnya X. Oke, seperti itu ya. Dan, nah gini. Soalnya A lebih besar Z. A besar sama dengan B. Eh, Nah, oh, salah ya. Nah, atau bisa juga pakai atau. Ini bukan, kemudian is not degree greater. Oke, bersarang jika X lebih besar mendengar pernyataan lulus. Begini pas increment untuk looping. Sebegini for the looping ya. Fruit apple sama dengan for X. Kita misalkan X itu adalah fruit, print X. Kaknya begini. Ulangan oleh string for X. X di dalam banana, print X. Pernyataan istirahat. Fruit nilainya itu apple, banana, cherry. X itu adalah fruit. Kita print X. Jika X sama dengan hentikan. Oke. Pernyataan berlanjut for apple, banana, cherry. Nah, for X in banana. Pernyataan lanjutkan continue print X. Fungsi rentan. Oke, rentan begini. One range. Dan lain di looping yang seperti begini. Finish and break. Oke. Pernyataan lulus. For loop tidak boleh kosong. Oke. For loop jika kalian kosong. Oke. Jadi kita misalkan begini ya. X dengan print X sama dengan 41. X sama dengan misalnya 45. Jika X lebih dari 10, jika X lebih dari 10, maka tampilkan print print jika X nilai belum sesuai nilai betul nilainya A. A. Jika X lebih besar dari 20,
maka print, nah nilainya itu B. Jika else, jika print nilai C. Oh, coba jalankan. Nah, nilai A, nilai B. Oke. Karena kita di sini X-nya itu 945. Nah, jika nilainya besar, tampilkan ini. Jika X-nya lebih besar dari 20, 25, tampilkan X. Jika salah, misalnya jika 45, hmm, misalnya 9, maka tampilkan nilai C. Oke. Ini pernyataan lulus. Nah, lulus. Ah, X, Y. Nah, 60. If B pas. Hmm. Nah, untuk looping begini. For fruit, misalnya roughly sama dengan apple. Ada B lalu for E of rough in print. Nah, ada di dalam. Jadi perulangannya begitu. Perulangan mulai string for X in rough. Pernyataan istirahat for X print X. Eh, jika I ada di dalam. Oh, oke. Dengan Ahmad di. Oh, ini mirip seperti di ini ya. Hmm, istirahat. Pernyataan lanjutan continue. Print A. Oke, ada di dalam. Ada di dalam. Oke, print X. Fungsi rentan. For I in range 6.
Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, yang lainnya for loop ini. Misalnya else for range. When finalized. Jika bernilai X, jika bernilai X sama dengan 3, print else. Loop bersarang, itu gini. At Freud. Etanolus. Oke. Barangkali sekian video dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.